Halo semuanya, selamat datang di KPMA Podcast, ngobrol santai bareng Kominfo yuk. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Buat teman-teman di rumah gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Balik lagi sama aku Nafija di KPMA Podcast, ngobrol santai bareng Kominfo yuk. Nah, buat podcast kali ini nih, setelah kita kemarin ngobrol-ngobrol bareng bidang Rohis dan bidang Orkesbud, hari ini di podcast kali ini kita bakal ngobrol bareng bidang Sospol dan Kominfo. Nah, untuk bahasannya sendiri pastinya kita bakal kenalan lebih jauh tentang bidang Sospol dan bidang Kominfo. Apa aja sih yang ada dalam bidang ini gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita ada narasumber dulu dari perwakilan bidang Sospol dan bidang Kominfo. Untuk perwakilan dari bidang Sospol sendiri ada Kang Riki dan perwakilan dari bidang Kominfo ada Teh Grace. Mungkin boleh perkenalan lebih jauh dulu dari Kang Riki. Dulu nih, Iya. perkenalkan nama aku Riki Yusuf Nurdiansyah dari angkatan 2019. Sekarang di kuliah sendiri di semester 6 dan di BEM Kemapenmas saya menjabat sebagai ketua bidang Sospol. Oke, boleh lanjut sama Teh Grace? Oke, halo guys, kenalin nama aku Grace Setia. Biasa aku dipanggil Grace atau Graces. Aku sama kayak Iki dari jurusan pendidikan masyarakat. Sekarang kuliah udah semester 6. Bedanya sama Iki kelas B, aku Iya. kelas A. Oke. Kayak gitu. Dan sama kayak Iki juga, aku itu ditempatkan di BEM itu menjadi ketua bidang Ketua Kominfo. bidang ya. Oke. Nah, mungkin kita ngobrol-ngobrol sama Sospol dulu nih, Kang Boleh, Riki. boleh. Sospol itu bidang yang ada dalam BEM Kemapenmas kan? Itu fokusnya di bidang apa sih gitu? Fokusnya kemana Sospol tuh? Oke. Nah, karena bidang Sospol itu kan itu merupakan suatu singkatan ya. Iya. Yang pertama atau Sospol nih, sosial politik. Berarti kita juga bergerak di bidang sosial dan juga di bidang politik. Kalau semisal di sosial nih kan kita adalah makhluk sosial dan namanya mahasiswa itu akan kembali juga ke masyarakat gitu. Dan tentunya kita juga memberikan suatu kebermanfaatan kayak gerakan Sospol berbagi yang mungkin nanti kita bahas di prokernya. Dan juga ada P2M juga pengabdian pada masyarakat. Dan jika menyinggung mengenai politik, nah kita juga kan selaku mahasiswa kan berperan penting dalam politik di Indonesia khususnya. Betul. Nah, kenapa sih kayak demo aja deh kemarin kan mengenai politik nih, kenapa sih mahasiswa harus berpolitik, harus demo lah segala macam. Dan di politik juga kita tuh mengemas politiknya dalam berbentuk webinar kayak gitu. Nah, disebutnya itu ngobrol. Tapi untuk sejauh ini kita lebih fokus ke dalam dua-duanya sih fokus, tapi lebih ke sosial sih, kayak P2M itu suatu proker yang besar. Iya. Nah, di Sospol sendiri nih Kang, pasti kan ada beberapa biro ya. Ada biro apa aja dan anggotanya siapa aja nih Kang? Boleh dikenalin? Boleh. Nah, di Sospol itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Biro Advosos atau Advokasi Sosial. Yang kedua ada Biro Politik. Di Advosos sendiri ada 4 orang seharusnya. Yang pertama tuh ada Puput sebagai ketua bidangnya. Terus ada Adwa Izati, ada Nabila, sama Aldira. Cuman karena Puput itu mengundurkan diri dari Sospol, dari BEM gitu ya. Oh iya. Tapi belum sepenuhnya gitu, tapi Belum emang resmi, udah gak ada, ya. belum Oke. resmi. Sehingga mau nggak mau dari Sospol juga harus menaikkan salah satu anggotanya, jadi Betul. yang diangkat menjadi ketua bidang apa ya, ketua bironya Ketua biro, si ya. Adwa gitu. Jadi Oke. ada Adwa, Aldira sama Nabila kayak gitu. Terus di yang kedua itu di bagian biro politik itu dipegang sama Mumpuni. Nah, yang bironya terus di anggotanya tuh ada Iqbal dan juga Sabrina sih. Oke. Jadi ada 2. Mungkin itu tadi sedikit tentang Sospol ya. Jadi Sospol ini pokoknya kita itu fokusnya itu ke sosial sama ke politik pastinya. Lanjut nih, kita beralih ke Kominfo. Kalau Kominfo nih Teh, itu tuh fokusnya di bidang apa sih? Kalau Kominfo ya kayak namanya ya, kalau teman-teman tahu kepanjangan Kominfo kan komunikasi dan informasi. Betul. Otomatis kita kan mempublikasi nih apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di BEM, gak cuma di BEM doang sih, mungkin ada di jurusan pokoknya yang Iya. ada hubungannya dengan BEM kayak gitu loh. Nah, Oke.
Oke, kalau misalnya ini teh biro-bironya nih, biro-biro di Kominfo itu ada apa aja gitu? Biro di Kominfo itu ada dua. Yang pertama itu ada biro editing dan juga biro publikasi. Nah, untuk biro editing itu sendiri punya ketua bironya juga nih. Nah, yang pertama itu biro editing itu ada namanya Teh Sakifa, biasanya dipanggil Kifa. Terus ada anggota-anggotanya lagi nih di editing ini. Ada Dinda sama ada Arfi. Terus kalau di bidang di biro publikasi sendiri itu ketua bironya ada Zahra. Ya. Nah, Zahra ini juga punya anggota lagi nih. Nah, ada Retno dan juga satu lagi ada Ilmi kayak gitu. Oke, kalau misalkan bidang Kominfo nih sekarang lagi sibuk apa sih teh? Wow, kesibukannya. Kesibukan nih, kita mulai bahas-bahas kesibukan. Oke. Ya, seperti yang dilihat ya teman-teman nih yang sedang kita buat hari ini podcast. Oh, Ya, podcast. lagi sibuknya di Salah podcast satu sih. proker Kominfo ya, Kominfo Teh. yang sekarang ini juga prokernya terbaru sih, fresh Betul. banget. Karena Sebelum-sebelumnya nggak ada nggak Teh? ada. Ini kita perdana. Jadi ini tuh proker terbaru Kominfo dari proker-proker yang sebelumnya. Biasanya kan proker Kominfo itu monoton ya teman-teman, kayak ya kalau nggak ngelolain sosmed lagi, Bener. ya upload yang semua ada hubungannya dari jurusan Penmas itu sendiri kan, kayak gitu sih. Selain podcast nih teh, proker-proker di Kominfo itu yang lainnya ada apa aja nih? Prokernya di Kominfo cukup banyak sih. Yang pertama ada pengelolaan sosmed. Kalau pengelolaan sosmed itu mah mungkin semua Kominfo juga ada ya, di tiap jurusan manapun, di univ manapun juga, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita ada Penmas Edu. Penmas Edu itu sendiri ada dua cabang. Ini nih termasuknya podcast, sama yang satu lagi itu Madu. Oke. Madu itu Penmas Education. Iya. Teman-teman. Terus yang selanjutnya kita ada proker Kaleidoskop. Kaleidoskop itu tuh ibaratnya kayak bisa dibilang kalau teman-teman tahu reels Instagram kayak gitu yang sebelumnya kayak main 2021 recap yang kayak gitulah. Iya. Ya bisa dibilang seperti itu. Oh, jadi kayak gitu. Iya. Terus habis Kaleidoskop kita ada webinar. Kalau webinar ini tuh udah turun temurun ya dari Kominfo. Betul, Cuman karena pastinya. kemarin ya sempat ada pandemi di tahun 2020, 2021 sama sekarang juga, jadi kita lewat online. Biasanya offline Kominfo itu kan, cuman karena ya mau gimana lagi ya, pandemi. Bener ya. banget, Bener. Itu. Terus yang selanjutnya ada proker. Ini podcast udah sih kayaknya cukup segitu. Udah. Lumayan banyak ya di Kominfo juga. Ya, lumayan Kalau misalkan di Sospol nih Kang, tadi kan udah disebutin kayak P2M, terus ada Sospol berbagi dan lain-lain. Sisanya nih kalau misalkan proker-proker lainnya boleh disebutin dari awal nih. Proker yang ada di Sospol tuh ada apa aja Kang? Oke, berarti kan kita membagi jadi dua nih. Kita bahas dulu yang advosus atau advokasi sosial. Ya. Nah, di advokasi sosial tuh ada 3. Yang pertama tuh ada advokasi, tentunya kan perihal ada mahasiswa baru, terus pemberitahuan informasi nih kepada mahasiswa Penmas, baik dari segi informasi dari UPI lah segala macam, terus ada beasiswa, dan itu juga bagian Sospol tuh untuk mengadvokasi, menjelaskan juga kepada mahasiswa Penmas mengenai hal itu. Terus yang kedua itu ada Gasbar atau Gerakan Sospol Berbagi. Gerakan Sospol Berbagi ini yang pertama nih sasarannya jika ada bencana baik dari keluarga Penmas nih, ada yang sakit kah atau seperti apa, kita juga menghimpun dana dari situ. Atau musibah yang terjadi kemarin tuh sempat ada gunung yang meletus tuh di situ, kita juga kan menghimpun dana, terus alhamdulillah dananya juga cukup banyak dan semua membantu juga, kita langsung disalurkan. Terus yang ketiga itu ada P2M nih, proker gede. Jadi yang kemarin baru terlaksana ya Kang? Kemarin baru terlaksana 21 sampai 27 Maret. Dan itu juga ada di bidang sosial gitu, bidang sosialnya. Terus untuk di mana ya? Di bagian politiknya juga ada 3. Yang pertama ada webinar nasional. Webinar nasional ini kan penempatannya sudah bergabung dengan Disnatalis ya, di dalam Disnatalis. Oh iya. Terus yang kedua itu ada di ngobrol sosial dan politik. Kita berbentuk webinar dan kita sudah melaksanakan 3 kali sih kalau untuk ngobrol ini. Dan yang terakhir itu ada pasti itu pencerdasan isu terkini. Nah kemarin itu udah menjelaskan mengenai COVID.
Dan sekarang tuh penggarapan mengenai kekritisan mahasiswa mengenai apa ya, perlunya mahasiswa demo dan semacamnya sih, ya lebih ya begitu. Ya. Iya. Berarti di Sospol itu cukup banyak webinarnya ya Kang, Ya, sampai lumayan. ada 3 itunya. Nah terus kalau misalkan Sospol sendiri sekarang lagi sibuk apa nih Kang? Nah, kita lagi sibuk yang pertama nih kan, aku sendiri nih sebagai ketua bidang Sospol yang ketua pelaksana nih di P2M. Sekarang masih menyusun LPJ dan juga Masih berlanjut ya tentang karena belum selesai P2M-nya. tuh. Iya. Sama dananya juga ya sedikit ada terganggu mengenai Oke. keuangan. Terus sekarang tuh banyak mahasiswa baru kan yang dari SNM, mungkin nanti ada SPM Mandiri dan sebagainya. Nanti tuh bakal ada informasi yang mungkin dihimpun atau diinformasikan kepada mahasiswa baru. Bahkan sampai sekarang juga udah ada yang nanya-nanya gitu mengenai kesulitannya seperti apa, kayak gitu sih. Selain dari P2M, nah besok juga terakhir tuh, besok tuh ada gerakan Sospol berbagi. Jadi sistemnya kita udah dari minggu kemarin tuh open donasi yang bukan besok ya, Rabu tuh kita bakal berbagi takjil. Iya. Ya itu alhamdulillah dananya juga udah terkumpul. Nanti mungkin ada teman-teman Sospol dan teman-teman BEM yang lain yang mau ikut berbagi juga silahkan, kayak gitu. Oke, berarti jangan lupa juga ya buat teman-teman yang mau bantu berbagi gitu, bantu mendonasikan dananya. Sama ini nih Kang, kalau misalkan di Sospol tuh proker yang paling jadi highlight gitulah, ataupun proker yang utama gitu yang wajib ada di Sospol tuh proker apa sih Kang? Proker P2M sih, pengabdian pada P2M masyarakat. ya, oke, karena itu proker yang paling besar ya Kang. Iya, betul. Karena itu merupakan suatu proker besar juga dan baru sekarang gitu terlaksana tuh di tahun ini, karena di tahun sebelumnya kan kena COVID ya. Jadi ya otomatis pelaksanaannya juga mungkin hybrid dan tidak maksimal, karena kemarin juga, kalau sekarang ini kan mungkin pembelajaran juga bagi saya juga kan selaku ketua pelaksana baru banget gitu memegang proker sebesar itu, dan alhamdulillahnya sukses sih. Itu sih Sukses yang jadi sih, Kang. kenangan juga sih buat teman-teman BEM. Benar-benar, karena itu P2M itu lumayan berhari-hari dan Iya. banyak banget kegiatannya yang pastinya. Nah terus nih Teh, kalau misalkan di Kominfo proker yang wajibnya apa nih Teh? Atau proker yang ya benar-benar harus ada lah di Kominfo gitu. Proker yang paling harus ada itu sih paling ini ya, yang baru ini sekarang podcast, karena kebetulan ini baru dan perdana, kebetulan Ibu Kahim kita waktu itu menyarankan agar podcast ini tuh terus berjalan, Keberlanjutan ya. berkelanjutan. Jadi itu yang nanti jadi ciri khas dari Kominfo apa nih, Oke. podcastnya. Iya, Cuman iya, kalau iya. mungkin yang sebelum-sebelumnya itu yang jadi highlight itu ini apa ya waktu itu namanya, jadi kita kayak majang-majang di majalah gitu loh, dinding-dinding di Oke, kayak mading gitu. ya? mading online. Mading lah kalau waktu dulu offline mah namanya mading. Iya, iya. Waktu itu kita sempat mau bikin mading online, cuman karena kebetulan ganti aja gitu sama yang lain, konten-konten lain. Jadi Bener. kita bikin lah yang itu Penmas Edu, dan ada madu. Iya. Itu tuh yang madu tuh yang paling unik ya sekarang, karena kita kan bikinnya itu kontennya itu di Reels, fitur baru Instagram. Jadi Bener. buat teman-teman semua yang dengerin ini harus nonton Reelsnya Madu. Oke, ini ya pesen nih buat teman-teman di rumah, jangan lupa buat terus mantengin nontonin Madu gitu yang diadain sama Kominfo. Nah, itu mungkin sedikit info-info gitu tentang bidang Sospol dan bidang Kominfo. Barangkali teman-teman yang dengar di rumah gitu pengen tahu lebih jauh tentang bidang Sospol dan bidang Kominfo itu ngapain aja, apa aja isinya. Ataupun buat teman-teman 21 dan teman-teman siapapun nih next yang dengar terus mau masuk BEM gitu, mau cari tahu info tentang bidang-bidang yang ada di BEM Penmas. Boleh banget, pastinya infonya pasti bermanfaat banget ya. Nah tapi nih buat kan Teh Grace sama Kang Riki itu sebagai kabid ya, dua-duanya adalah ketua bidang. Ada pesan dulu gak nih yang mau disampaikan sebagai kabid gitu untuk the next anggota Kominfo ataupun the next ketua bidang Kominfo gitu Teh? Dari aku dulu ya. Boleh, nanti lanjut ke Kang Riki ya Kang. Oke. Pesannya itu, nanti kalau misalnya ada tawaran dari Kahim yang selanjutnya ya, berarti ya terimanya kalau misalnya kita merasa mampu membagi waktu dan tugas ya. Gitu Bener. aja sih paling.
Lalu Itu kalau- berarti untuk the next The kabit next ya Teh? kabit. Oke. The next kabit. Iya benar, betul. dan jangan mau disetir oleh kahim. Jadi misalnya kita punya proker, udah gimana bidang itu sendiri ya teman-teman, itu aja sih yang perlu di-highlight. Oke, kalau misalkan Pesan pesan Pak, untuk iya. anggota nih, Teh, anggota pasti nanti ada anggota baru ataupun Iya. anggota yang melanjut gitu di Benar. Kominfo. Ya. Itu apa nih Teh pesannya? Ya betah-betah, dan gimana ya, biasanya itu kan anggota gimana ketua bidangnya Ketua juga ya, ya. benar, Kalau benar. ketua bidangnya mau aktif atau ngerangkul banget, pasti mereka juga mau aktif kan. Jadi paling anggotanya juga misalnya harus saling interaktif lah sama kabitnya. Benar, jaga komunikasi ya Teh. Iya sih benar. Nah, kalau dari Akang sendiri nih, pesan buat the next kabit, pesan buat the next anggota-anggota Oke. Sospol nih. Kalau buat the next kabit kan setuju sih, nanti juga kan bakal dipilih lagi ya. Cuman ya selalu evaluasi keberjalanan Sospol dari setiap periodenya. Apa Benar. yang menjadi ya kekurangan-kekurangannya tuh diperbaiki di periode selanjutnya, karena memang harus seperti itu sih di organisasi supaya jauh lebih baik lagi ya. Walaupun untuk sekarang juga saya merasa emang wah udah bagus banget sih, Iya. udah hebat sih dari periode-periode sebelumnya kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang mau join gitu di Sospol, sebenarnya teman-teman asal suka aja dulu gitu mengenai sosial politik, nggak usah pinter banget mengenai sosial politik, dan juga suka membaca, dan yang terpenting sih satu sih kalau dari aku sendiri, buat yang pengen masuk Sospol, yang penting pengen belajar sih, itu aja. Karena dari Sospol sendiri tuh ada teman-teman yang tahun 2020 tuh nggak ngerti gitu mengenai sosial politik gitu. Iya. Tapi karena dia ya udah saya pengen belajar, jadi itu sih yang menjadi acuan, karena dengan ingin belajar, dengan ingin tahu, itu suatu modal awal untuk bisa masuk di Sospol kayak gitu. Bener banget. Jadi buat siapapun nih teman-teman yang gak ngerti nih, sama sekali belum ngerti politik ataupun sosial, itu nggak apa-apa ya Kang, Nggak tetap apa-apa. bisa masuk ke Sospol. Nah kayak gitu. Terakhir nih Kang Teh, suka dukanya jadi kabit tuh apa sih gitu? Mau dari siapa dulu nih jawabnya nih? Wah kayaknya aku atau Teh Grace nih. Waduh. Boleh nih dari Kang Riki dulu Ada nih. nih, suka duka itu pasti ada sih dalam organisasi, apalagi ketua bidang juga pasti mengalami kan. Pastinya. Semisal nih dari suka aku sendiri, aku bisa kenal dengan teman-teman BEM yang baru, teman-teman baru gitu, bisa Ya. bercengkrama, bisa saling kenal satu sama lain, terus bisa dapat pembelajaran juga gitu dengan organisasi. Oh ternyata karena aku dulu juga sama orang tua kan tidak boleh organisasi ya, takut Oh, gitu. takut apa ya, kayak misal si akademisnya turunan seperti itulah. Iya. Tapi ternyata wah, setelah masuk organisasi aku mendapatkan banyak hal gitu yang hal ini tidak terduga dan tidak bisa didapatkan di dalam kelas kayak gitu. Bener sih. Untuk dukanya ya paling banyak inilah, kalau kata bahasa Sunda tuh guntreng. Karena memang kita kan Oke. banyak ini ya pemikiran yang berbeda. Banyak pendapat ya. Betul, ada pro kontra juga yang terjadi dalam organisasi, tapi itu merupakan suatu hal yang wajar sih ya dalam organisasi, ada ribut-ribut sedikit. Terus lebih ke terkadang aku mengatur waktunya juga kurang baik sih dalam memanage waktu aku sendiri, sehingga terkadang kuliahnya juga keteteran tuh karena mau lebih membandingkan si organisasi ini. Nah mungkin sedikit rekomendasi juga nih buat teman-teman gitu yang semisal mau meneruskan di Sospol atau mau masuk ke Sospol, ya harus bisa memanage waktu untuk diri sendiri. Buatlah skala prioritas, jangan sampai kamu memprioritaskan hal-hal yang seharusnya tidak diprioritaskan, karena itu tergantung kepada diri kita sendiri. Karena yang hanya bisa membawa kesuksesan ya diri kita sendiri gitu, bukan orang lain sih kayak gitu. Bener banget Kang. Jadi ada nih buat teman-teman pesan ataupun rekomendasi nih dari Kang Riki buat pintar-pintar gitu bagi waktu dimanapun kalian, dari itu baik itu organisasi, kuliah dan lain-lainnya. Dari Teh Grace nih, suka dukanya selama jadi kabit gitu satu periode ini apa sih Teh? Sukanya sih aku beruntung banget ya dipertemukan oleh orang-orang yang apa ya, di Kominfo itu mereka itu gerak cepet sih enaknya, walaupun kadang kan akunya agak ya nggak lama juga sih, tapi pokoknya yang aku rasain anak-anak Kominfo itu gercep. Jadi kalau misalnya ada apa-apa set langsung post Iya, kayak gitu, sat-sat-sat, set, Teh. kalau kata zaman sekarang.
Untuk dukanya paling ini sih kayaknya ya, kita kan harus menyatukan banyak pemikirannya, banyak kepala gitu loh teman-teman. Jadi untuk menyatukan si proker ini, misalnya nih ada saran dari ini bagusnya begini enaknya gimana, itu sih yang susah diambil keputusannya bagusnya gimana. Cuman kalau misalnya ada campur tangan orang, kadang kan itu di luar kendali kita ya. Cuman kalau bisa nanti pun ya ada yang ikut campur tangan, kalau misalnya udah proker pribadi kita sendiri mah udahlah ya, jalannya aja, karena ini punya kita sendiri kayak gitu. Bener banget. Terus untuk rekomendasinya untuk teman-teman nanti yang mau masuk Kominfo atau BEM, utamakanlah kuliah terlebih dahulu ya. Soalnya kan kalau organisasi mah mungkin itu bisa jadi tambahan untuk kita sendiri gitu. Ya relasi lah bisa dibilang kayak gitu. Mungkin sempat sih kayak ada orang yang lebih mentingin organisasi ini, itu mah nggak apa-apa ya, mungkin masih baru belajar juga kan untuk memanage waktu. Tapi untuk kedepannya utamakanlah dulu kuliah kita. Kalau organisasi mah barengin aja sama kuliah gitu. Oke, bener banget Teh. Nih kalau rekomendasi dari Teh Grace pastinya kalian gitu buat teman-teman yang lain, organisasi pasti boleh banget, apalagi kan sebagai ajang nambah relasi, cari pengalaman, tapi tetap utamain dulu kuliah karena kuliah itu yang paling utama. Ada closing statement dulu nggak nih dari Kang Riki ataupun dari Teh Grace nih? Boleh kan? Boleh banget Kak. Sebenarnya kalau aku sendiri gitu ya, aku bukan menganut ya, lebih menyukai gitu dari kata-kata yang dilontarkan oleh B.J. Habibie. Dia mempunyai mental nih, terkait dengan mental. Kita sebagai manusia itu harus mempunyai mental seperti sepeda. Kenapa dikatakan seperti sepeda? Saat kita mengayuh tuh kan kita terus bergerak, karena aku juga takut kalau aku tidak bergerak gitu kan, karena tidak akan jadi apa-apa. Nah kalau misal sepeda nih kita berhenti, berarti kita jatuh. Nah maka dari itu mau lambat mau kenceng, kita seenggaknya tetap bergerak dan fokus di jalan kita yang kita tuju sih. Itu aja. Oke, dari Teh Grace nih ada nggak Teh closing statementnya nih? Nggak ada sih. Nggak ada. Tetap happy kiowo. Oke, tetap selalu bahagia ya Ya, dimanapun berada dan kapanpun. Oke teman-teman semuanya, makasih banyak pastinya buat Kang Riki sama Teh Grace yang udah menyempatkan waktunya hari ini buat hadir di podcast yang pembahasan tentang Sospol dan Kominfo. Makasih banyak juga buat teman-teman di rumah yang udah nyimak podcast kita dari awal sampai akhir nih. Semoga apa yang disampaikan di podcast kali ini, terutama tentang bidang Kominfo, bidang Sospol itu bisa bermanfaat pastinya buat teman-teman di rumah yang mau tahu gitu lebih jauh tentang bidang-bidang tersebut. Ataupun buat teman-teman yang mau masuk BEM nih, yang mau masuk ke bidang Sospol atau bidang Kominfo. Semoga ini bisa jadi informasi yang bermanfaat ya buat teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa juga buat follow, like, and subscribe YouTube BEM Kemapenmas. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Dadah. Yeay. Makasih banyak. Sama-sama.